Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Banten. Pagi ini saya di Kelurahan Kadu Agung dan ditemani oleh PJS Kepala Desa Kadu Agung, ingin sedikit membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kondisi dan hal-hal yang terjadi di Kelurahan Kadu Agung. Kemarin untuk kemarin saya mendengar informasi untuk Kelurahan Kadu Agung, Desa Kadu Agung itu mendapatkan listrik desa ya Pak ya. Bagaimana sih Pak itu cara atau bisa mendapatkan program listrik desa itu, mekanisme dan hal-hal lainnya seperti apa Pak? Jadi terima kasih kepada Anda. Jadi alhamdulillah itu berkat adanya bantuan listrik lewat pengajuan yang diajukan oleh Ibu Papat yang sekarang pada tahun 2020 kalau tidak salah. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah masuk datanya, sudah masuk 62 orang, cuma yang kemarin baru 2 yang direalisasi, itu pun baru pasang kabel. Di samping itu juga kami selaku PJS kayak PJS Kepala Desa Kadu Agung, alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan bantuan rupa 15 rumah di Kampung UCM RT 1 RW 3 itu 15 rumah. Kemarin saya sudah tanda tangan kontrak dan MOU sama orang Basnas, Bapeda, Perkim, Basnas, Dinas Sosial, langsung dikunjungi ke rumah masing-masing. Kemudian juga kemarin juga sudah menandatangani yang punya rumah, yang akan dibedah rumah ini. Programnya namanya apa itu Pak? Program Rumah Bajnas. Rumah Bajnas ya, bukan RTLH ya Pak ya? Bukan, Rumah Bajnas. Karena saya merasa prihatin terhadap warga saya ajukan melihat rumah hampir yang sebetulnya asli bukan orang situ sih, pendatang. Cuma kan sudah masuk penduduk saya, warga Desa Kadu Agung. Ada yang dari Cianjur, ada yang dari Ragilan, ada yang dari Balataka, itu pendatang semua. Cuma karena itu udah masuk penduduk kami sekian tahun, udah lama ya. Karena saya melihat prihatin rumah tersebut itu akan roboh, banyak yang roboh. Kemudian saya ajukan ke Basnas, alhamdulillah sudah direalisasi. Bahkan saya sudah mendatangani kontrak dengan Basnas. Selain itu Pak? Selain itu juga kami mudah-mudahan ya, saya selaku BJS mengajukan ke aspirasi Dewan Pusat. Alhamdulillah kemarin saya sudah membentuk BKAD Desa Kadu Agung dengan Desa Luwuk kerjasama, karena jalan yang akan dibangun itu melalui Desa Luwuk, jadi otomatis poros desa namanya. Alhamdulillah sudah diterima, belum direalisasi, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai gitu ya, karena BKD sudah masuk badan hukum, lewat notaris sudah diurus, sudah beres semua. Ya mungkin hanya itu, kalau di anggaran DD sih sudah bangunkan semua untuk fisik, untuk infrastruktur ya Pak, ya, infrastruktur anggaran dana desa itu baik PPKM maupun dari dinas pemberdayaan sudah direalisasikan sama, baik itu karang rumah dan juga kader petani ya, kapok udah ada di situ. Untuk infrastruktur sendiri kemarin dititikkan di kampung apa Pak? Infrastruktur kemarin tuh ada 2 titik. Yang pertama di Kampung Mogor ya, itu 130 meter. 130. Kedua kali karena masuk anggaran dari tahun 2020, masuk anggaran 2021, karena kemarin kan dananya kurang, dipangkas oleh penanggulangan COVID ini. Ya. Kalau kita tidak mengulangi dana COVID ini, mungkin saya akan kena sanksi ya, karena itu wajib. Ya.
Ditambahkan dengan bantuan BLT, DD desa ya, dana desa itu kan penanggulangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Alhamdulillah kemarin sudah direalisasi baru 9 bulan, jadi tinggal 3 bulan lagi hampir. Karena ini mau dicairkan dananya belum turun dari pusatnya. Mungkin hanya itulah. Pak, untuk berkaitan dengan pemilihan kepala desa nih Pak nih, yang sampai saat ini juga informasinya belum diterima oleh Pak Maryani selaku PJS, itu kapan Pak? Apa udah ada ketetapan atau gimana Pak? Kalau urusan terkait masalah itu saya tidak tahu menahu, karena kami selaku PJS. Kalau saya berharap selalu menguasai masalah itu, mungkin ada pihak calon ini, wah ini PJS ngarep-ngarep nggak lanjut, mungkin seperti itu. Saya makanya diam aja. Itu keputusannya dari pusat, bukan keputusan daerah. Karena bupati juga khawatir kalau dia pusat tabrak sama dia kan kena sanksi. Jadi saya sabar aja nunggu keputusan dari pusat gitu. Saya juga belum tahu masalah itu. Nah, selaku PJS tentunya Pak Maryani kan hanya bersifat sementara ya Pak ya di Kadu Agung itu. Harapannya Pak untuk desa Kadu Agung itu seperti apa Pak? Alhamdulillah harapan masyarakat kepada saya pribadi, bahkan masyarakat antusias, suruh nyalon ya, karena saya terikat dengan pegawai negeri Pak. Pegawai negeri saya kan di sini kerja di sini. ASN ya, di sini. Itu masyarakat bahkan banyak yang mirip. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang baik di bidang kampung bersih kemarin. Alhamdulillah juara inovatif 4 itu masuk kemarin, ya Pak ya, dibina oleh saya alhamdulillah. Terus bantuan bedah rumah tahun 2021 ada 2 unit itu masuk, ditambah sekarang 15 unit lagi gitu. Mungkin banyak sekali ya program-program yang sudah ditempuh ketika Pak Maryani menjadi selaku PJS di desa Kadu Agung ini. Ya mudah-mudahan itu bisa membawa kebaikan atau bermanfaat untuk masyarakat Kadu Agung ya. Artinya gini, saya selaku PJS sangat prihatin sama masyarakat, apalagi di bidang masalah bantuan sosial. Itu paling banyak di Kecamatan Gunung Sari, Kadu Agung yang paling banyak. Hampir 1000 lebih yang mendapatkan bantuan sosial itu. Baik itu beras, ya. Beras pertama beras dari JPS ya, dari provinsi, kabupaten, dari Kodim ya, bahkan dari Buddha Suci juga masuk alhamdulillah. Ditambah lagi bantuan lewat ATM yang 500, yang 300. Itu paling banyak sekali di Kadu Agung, paling banyak. Se-Kecamatan Musa itu yang paling bantuan itu paling banyak Kadu Agung, alhamdulillah. Karena saya nggak pernah diam. Artinya kenapa saya duduk di desa? Karena saya langsung ke lapangan lihat masyarakat, keluhan masyarakat apa nih, saya ajukan terus. Adapun dapatan tidaknya tergantung pusat ya. Yang penting saya sudah berusaha sekuat mungkin. Ya, salah satu contoh kemarin aja tahun 2020 saya ngajuin rumah bedah. Alhamdulillah sekarang direalisasi. Itu satu kabupaten cuma 2 kecamatan yang dapat kayaknya. Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Carena kemana tuh lupa saya. Apa sih Mbak? Itu yang dapat bantuan bedah rumah. Ya mungkin untuk kecamatan yang di luar Gunung Sari itu bisa nanti kita informasikan ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Maryani selaku pejabat sementara Desa Kadu Agung, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan menjadi informasi. Terus ada tambahan nih Pak ya. Kemarin Karang Taruna konsultasi dengan saya. Saya udah keluarin uangnya untuk kegiatan open bulu tangkis se-Desa Kadu Agung. Alhamdulillah sekarang setiap malam berjalan ya. Dari tahun 2020 setelah saya ngejabat di sini, para bulu tangkis berkembang sekarang. Bahkan menjadi juara kecamatan. Setelah saya jadi PJS juara ke-1 ya. Kadu Agung itu di tingkat kecamatan itu. Sekarang lagi diadakan lagi turnamen setiap malam. Ya mungkin itu juga lah yang menjadi alasan masyarakat untuk mencalonkan Pak Maryani menjadi kepala desa. Mungkin salah satunya itu Pak ya, karena tapi saya belum siap ya. Karena saya terikat sama Tapi kalau udah purna nanti gimana Pak? Kenapa? Kalau udah purna atau pensiun?
Kalau pensiun nanti ada wacana ada untuk niatannya Pak ya. Oke, terima kasih warga Banten, khususnya untuk warga Kadu Agung. Mudah-mudahan ini dapat menginformasikan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.